Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah tutup tahun hari ini. Mari kita kembali mengingat kebaikan Tuhan selama tahun 2020. Bagaimana Tuhan sudah menolong kita, bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, memenuhi setiap kebutuhan kita, memelihara orang-orang kita kasihi. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa melalui hari-hari kita. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami semua untuk bisa mengikuti ibadah akhir tahun ini. Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Tanpamu kami tidak mampu menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa menopang hidup kami. Kami rindu memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Engkau Tuhan yang menopang hidup kami. Bukan dengan kekuatanku jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami. Kaulah
masa-masa sukar dalam hidup kami, Engkau terbukti menolong kami. Oh, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita merenungkan kasih Tuhan selama setahun. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Bila kita bisa ada hari ini oleh karena kasih-Nya, oleh karena pertolongan-Nya, oleh karena kebaikan-Nya dalam hidup kita. Mari kesempatan yang indah ini kita naikkan syukur kita. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Engkau yang memampukan setiap kami. Meneguhkan kami, Tuhan, kami terima kasih. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami percaya di saat Engkau berfirman dalam hidup kami, kami mengalami kemenangan. Ada kuasa kebangkitan di dalam firman-Mu ya Tuhan, di dalam perkataan-Mu. Biarlah hidup kami hanya ditentukan oleh apa kata firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap kami mempercayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan, supaya setiap kami berkemenangan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan dalam hidup
Biarlah tanah hati kita menjadi tanah yang paling subur. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan malam ini kami boleh menyelenggarakan ibadah tutup tahun. Kami berdoa biarlah Engkau hadir, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Dan biarlah segala pujian syukur yang kami naikkan di hadirat-Mu boleh menyukakan hati-Mu. Urapi pemberitaan firman Tuhan malam ini. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkannya. Sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Senang malam ini bisa bersama-sama dengan saudara walaupun secara virtual seperti ini. Kita menyelenggarakan ibadah tutup tahun malam ini. Dan tema firman Tuhan yang saya sampaikan adalah pengharapan di tengah kesukaran. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, biasanya dalam malam tutup tahun seperti ini kita menaikkan doa-doa kita secara khusus kepada Tuhan. Kita mengajukan permohonan-permohonan untuk apa yang akan kita jalani di tahun yang baru. Kita juga membuat resolusi tertentu, misalnya kita akan menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita akan menurunkan berat badan kita. Ada juga dari saudara yang mungkin punya resolusi lain seperti mencapai target-target di dalam bisnis dan sebagainya. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang baik, tidak masalah. Kita bisa terus mempertahankan sesuatu yang baik.
Namun Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita juga harus mengerti bahwa dengan pergantian tahun itu berarti juga usia kita juga terus bertambah. Zaman juga terus bertambah tua. Di dalam Alkitab ada istilah yang disebut dengan hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Tuhan belum datang, kiamat belum datang, tetapi ada satu masa, satu hari di mana kita ada di ujung kiamat atau di ujung kedatangan Tuhan. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sepertinya kita ada di satu masa seperti itu. Kita ada di satu penghujung akhir zaman. Kita juga melihat tanda-tanda itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kalau kita bandingkan dalam Alkitab memang itulah yang terjadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita membaca Alkitab, kita juga akan menemukan ada namanya kesukaran besar. Kesukaran besar yang dialami oleh orang Kristen, terutama juga sebenarnya dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi orang Kristen punya jenis kesukaran tersendiri. Ada 3 kesukaran besar. Yang pertama adalah kesukaran atau kesulitan karena kemerosotan moral. Yang kedua adalah kesukaran atau kesulitan karena perang, bencana alam, dan wabah atau pandemi, seperti yang sekarang kita alami sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah kesukaran karena aniaya atau konsekuensi kita menjadi murid Kristus. Kita akan sedikit merenungkan, membahas tentang 3 kesukaran ini dan bagaimana janji Tuhan di tengah-tengah kesukaran ini. Yang pertama adalah kesukaran karena kemerosotan moral. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tinggal di satu masa, di satu zaman di mana kebejatan moral itu semakin hari semakin meningkat. Kita membaca, kita mendengar berita-berita di media sosial, di TV, bagaimana kejahatan secara jumlah juga meningkat, secara intensitasnya juga makin tinggi. Jenis kejahatannya juga semakin sadis, semakin luar biasa mengerikan. Sepertinya dulu-dulu kita hampir tidak pernah mendengarnya, tapi sekarang ini makin marak Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dulu kita kalau mau melakukan sesuatu yang tidak senonoh di muka umum, kita malu. Ya. Tapi sekarang terbalik. Mungkin orang yang malu ngelihat kita. Ya, saya berharap kita nggak melakukannya. Tapi ya itulah realitas yang kita harus juga akui, bahwa seringkali sebagai orang Kristen kita melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa disebut memalukan. Bahkan orang dunia saja tidak melakukannya. Kalau kita merenungkan baik-baik, apa sih Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang membedakan kita ini dengan binatang? Yang membedakan kita dengan binatang adalah moral kita. Makanya kalau kita ini sebagai manusia moralnya sudah begitu terpuruk, begitu merosot, nanti perilaku atau sikap kita bisa lebih rendah dari binatang. Dan itu kenyataan yang kita lihat, kita baca, kita dengar bagaimana manusia berperilaku, bersikap seperti layaknya bukan manusia terhadap sesamanya. Itu yang menyedihkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 misalnya ayat 2 sampai 5, di sana disebutkan mengenai keadaan manusia secara moral yang merosot tajam sebagai karakteristik atau ciri-ciri manusia akhir zaman. Misalnya disebutkan di sana manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan cenderung egois, tidak peduli orang lain, hanya peduli dirinya sendiri.
Prinsip yang dipegang oleh manusia cuman apa untungnya bagiku. Dan ini terjadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Manusia makin kesini tuh makin hanya memikirkan dirinya sendiri. Makin egois. Di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, di gereja juga sama. Hanya memikirkan apa untungnya aku. Kalau nggak untung ya buat apa aku di sini. Mereka akan menjadi hamba uang atau menjadi orang yang diperbudak oleh uang. Yang menjadi Tuhannya nanti bukan Tuhan, bukan Allah, tetapi uang. Uang akan menjadi segala-galanya bagi manusia dan Tuhan hanya akan menjadi pelengkap. Kalaupun manusia kelihatannya ibadah, mereka melakukannya hanya karena formalitas. Sejatinya di ayat yang kelima dikatakan di sana, mereka tidak mengakui hakikat dari ibadah itu sendiri, tidak mengalami Tuhan di dalam ibadah itu. Mereka dingin terhadap firman kebenaran. Mereka merasa Tuhan itu tidak penting sebenarnya. Ya sudahlah, karena saya Kristen ya saya ibadah. Padahal sebenarnya mereka tidak pernah mencintai Tuhan. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Dan makin kesini anak-anak itu makin beda Bapak Ibu Saudaraku sekalian dengan zaman dimana saya masih kecil dulu. Sepertinya zaman saya masih kecil itu anak-anak betul-betul hormat sama orang tua. Secara bahasa, gestur tubuh. Kadang kalau naik sepeda aja ada lihat orang tua bisa turun zaman dulu. Sekarang coba anak-anak sekarang beda jauh Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan dalam banyak kasus banyak anak-anak yang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang tua mereka. Bahkan sampai ada yang membunuh orang tuanya. Kemudian mereka suka berkhianat. Dalam kenyataannya nanti kita akan melihat bahwa orang yang setia itu nanti akan sangat langka kita temui. Mungkin sekarang juga sudah sulit kita temui orang yang setia. Orang yang setia dengan pernikahannya pun sekarang sudah sulit kita temui. Orang yang setia dengan gerejanya juga sudah sulit. Orang yang setia dengan tempat di mana ia bekerja juga sulit. Karena orang sekarang lebih memikirkan dirinya sendiri. Betullah kata firman Tuhan yang mengatakan banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudaraku sekalian termasuk orang-orang yang setia. Nah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita melihat di dalam terang firman Tuhan, dalam penglihatan tentang hari kedatangan Tuhan kedua kali, Rasul Yohanes menerima satu pesan atau pewahyuan dari Kristus yang sudah bangkit dari kematian, bagaimana seharusnya kita bersikap dalam situasi seperti ini. Disebutkan di sana dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 11 sampai dengan 12, tapi saya hanya menyebutkan ayat 11-12 saja. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi sikap kita yang harus kita ambil apa? Yang kalau kita mau hidup benar saja. Silahkan orang lain makin rusak, kita jangan ikut rusak. Yang lain mau cemar, kita jangan ikut cemar. Yang lain cinta uang, kita cinta Tuhan saja. Yang lain berontak sama orang tua, kita taat sama orang tua. Yang kedua, kesukaran karena dampak perang, bencana alam, dan wabah atau virus yang mematikan. Saudaraku sekalian, kita sekarang sudah memasuki
hampir bisa dikatakan 1 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Dan ini dampaknya juga begitu berat. Manusia mengalami satu kesulitan yang hebat. Mereka kehilangan harta mereka, ada yang kehilangan orang-orang dikasihi, kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaannya, yang kerja di PHK, yang buka usaha sendiri juga jalannya tidak normal. Mereka mengalami krisis ekonomi yang hebat, sampai hubungan keluarga pun retak. Dan lebih mengerikan lagi, mereka kehilangan pengharapan. Kalau orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan anggota keluarga, tapi masih punya pengharapan, dia masih kuat. Dia masih bisa bertahan. Tapi kalau orang sudah tidak punya pengharapan, dia tidak akan bisa bertahan walau hitungan jam. Dan kita tahu banyak orang yang dalam kondisi pandemi ini banyak yang menyerah. Banyak juga mereka yang mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Kita berdoa supaya kita sendiri juga kuat dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga tetap kuat, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya membaca bahwa jumlah orang yang meninggal di seluruh dunia karena virus COVID-19 ini sudah lebih dari 1 juta orang. Dan di Indonesia saja sudah lebih dari 17.000 orang. Beberapa hari yang lalu saya membaca satu berita bahwa dalam 24 jam 10 dokter meninggal dunia karena COVID-19. Teman-teman saya, teman-teman pelayanan juga sudah banyak pulang duluan karena COVID-19 ini. Saudaraku sekalian, kita mengerti bahwa ini satu yang sulit. Kita tidak mengerti di balik semua ini apa rencana Tuhan. Tapi memang ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab juga. Ada satu masa nanti bahkan dalam Alkitab, satu kondisi di mana satu krisis ekonomi besar akan melanda dunia. Pada waktu itu upah kerja sehari itu hanya cukup untuk beli 1 takar gandum atau beras. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Kata Alkitab. Sedinar itu upah kerja sehari. Secupak itu ya kurang lebih setakar, seliter lah. Kalau gandum yang bagus, sedinar upah kerja sehari dapat 1 liter. Kalau gandumnya kurang bagus, jelai itu, ya itu dapat 3 cupak atau 3 takar atau 3 liter. Bayangin saja situasi nanti bisa seperti itu. Untuk makan saja sulit luar biasa. Saya masih ingat waktu saya dulu SMP, uang saku saya itu 100 rupiah. Itu pun kalau olahraga atau upacara dapat dari mama saya, papa saya. Itu 100 rupiah itu bisa dapat makan, minum. Waktu saya setingkat SMA, SMTB itu tahun 95, tahun 96. Itu seingat saya 1.500 itu bisa makan di warteg dengan lauk ati ampela pedas. Saya sering makan sama sahabat saya, sama Mas Iwan dulu. Tapi sekarang 1.500 buat parkiran saja dibuang, ditolak, saudaraku sekalian. Kalau kita membaca Alkitab, Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita jangan sampai dalam kondisi sulit jadi hamba uang. Juga kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Maka janji firman Tuhan akan digenapi, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Ingat, cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita. Jangan nanti kalau kita kurang kita protes sama Tuhan. Tuhan kok gak pelihara aku? Padahal Tuhan pelihara kita, Tuhan cukupkan. Cuman kita rasa gak cukup terus. Jadi kita ngeluh terus, kita protes terus sama Tuhan. Rasul Paulus juga mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, ya, bukan segala keinginanmu.
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau betul-betul itu kebutuhan kita, keperluan kita, Tuhan pasti tolong. Ya kalau keinginan ya lain ceritanya. Di bagian lain juga Alkitab mengatakan bahwa Allah akan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk menanggung setiap pencobaan dan juga jalan keluar. Bahkan segala kesulitan, segala keadaan itu bisa mendatangkan kebaikan, membawa manfaat rohani kalau kita mengasihi Tuhan dan turut di dalam rencananya. Dan yang ketiga, kesukaran karena aniaya sebagai dampak kita menjadi orang Kristen yang sejati. Kalau orang Kristen yang gak sejati, orang Kristen yang sama dengan dunia, mungkin kita gak akan mengalami aniaya. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen sejati, orang Kristen yang benar, gak mungkin kita gak menderita. Karena Alkitab mengatakan sesungguhnya semua orang yang ingin hidup saleh dalam Yesus Kristus akan dianiaya. Sedangkan orang-orang jahat dan para penipu akan menjadi lebih buruk lagi. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Kristus juga sudah menubuatkan sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudaraku sekalian, itu adalah kenyataan yang nanti atau sekarang kita sudah hadapi, orang Kristen hadapi. Orang Kristen yang mau hidup saleh, mau hidup benar, tantangannya banyak. Cobaannya banyak. Mereka akan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Karena ketika orang Kristen mau menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, kadang-kadang mentok sana mentok sini. Nilai-nilai kekristenan kadang-kadang berbenturan dengan nilai-nilai dunia ini. Tetapi janji firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 28 sampai 31 berkata demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut. Janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku sekalian, kalau burung pipit yang harganya begitu murah saja dipelihara Tuhan, tidak diizinkan jatuh ke bumi kalau bukan atas kehendak Tuhan, apalagi kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apa yang kita takutkan? Aniaya, masalah, penderitaan, pencobaan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan senantiasa mendampingi kita, apa yang kita takutkan? 2020 sebentar lagi kita lewati, dan puji Tuhan kita telah melewati hampir 1 tahun ini, tinggal hitungan menit. Dan puji Tuhan kita sehat sampai hari ini. Kita juga percaya dalam iman kita. Tentu juga dengan usaha maksimal kita tahun 2021 kita tetap kuat, sehat dan dalam penyertaannya. Doa saya di tahun 2021 Bapak Ibu semuanya sehat dan tetap berkarya bagi Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami dan juga saudara seiman kami dan telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca, kami renungkan ini boleh menyadarkan kami akan pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu terhadap hidup kami. Sekalipun dunia ini resesi, gonjang ganjing, dan sekalipun nyawa kami ada di ujung tanduk, kami tidak takut bahaya sebab Engkau menyertai kami, melindungi dan menjagai kami. Kalau burung pipit yang murah saja Engkau jagai dan tidak pernah akan jatuh ke bumi tanpa seizin-Mu, apalagi kami ya Tuhan, anak-anak
kesayangan-Mu. Engkau pasti akan melindungi, menjagai kami sekalian. Kami berdoa buat rekan-rekan hamba-hamba-Mu yang menyelenggarakan ibadah tutup tahun ini. Engkau memberkati mereka semua. Dan juga jemaat yang dengan setia mengikuti ibadah ini, Engkau memberkati. Berkati mereka di tahun 2021, mereka sehat dan boleh melakukan hal-hal yang berguna bagi Tuhan dan sesamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan tanganmu, kedangkan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati, kita berkata amin. Dua hal yang ingin saya ingatkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang pertama, besok kita masih ada doa bersama via Zoom yang kita lakukan pukul 20.30. Mari kita teladani gaya hidup Tuhan kita. Salah satu gaya hidupnya adalah gaya hidup berdoa, baik doa pribadi juga doa bersama. Saya mendorong, saya mengajak semua kita untuk banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa. Dan yang terakhir, Minggu tanggal 3 Januari ada ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus dengan tema hidup adalah pilihan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan hati, juga mempersiapkan roti dan anggur sebagai alat sakramen. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat menanti detik-detik tahun 2021 dan semuanya sehat di dalam perlindungan Tuhan. Amin.